Makam dan riwayat sejarah Datu Suban Rantau Kalimantan Selatan. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Syaiban adalah penduduk asli Kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di Pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk selalu beramal dan mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu taguh, kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu malih, berganti rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau itulah banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut dan mendapatkan ilmu-ilmu tersebut kepada Datu Suban. Para penuntut ilmu murid beliau yang terkenal ada 13 orang, yaitu 1. Datu Murkat 2. Datu Tamingkarsa 3. Datu Niang Talib 4. Datu Karipis 5. Datu Ganun 6. Datu Argi 7. Datu Ungku 8. Datu Labai Duliman 9. Datu Harum 10. Datu Arsanaya 11. Datu Rangga 12. Datu Galuh Diang Bulan 13. Datu Sanggul. Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran adalah ilmu mengenal diri, ilmu marifat dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Menurut Datu Suban, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri yaitu: apa arti diri tajali? Apa arti diri terpari? Apa arti diri dipari-pari? Apa arti diri yang berdiri? Apabila seseorang telah mengenal ini dengan baik maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini akan timbul suatu keyakinan bahwa Allah itu esa sifat, esa asma, dan esa pula af'alnya. Datu Suban dikenal pula sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi, seperti beliau sudah tahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, Datu Nuraya. Dapat pula mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Samad, Datu Sanggul, murid paling akhir yang ikut belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau hanya Abdus Samadlah yang dapat menerima, mengamalkan, serta mengajarkannya, sedangkan murid-murid lainnya belum atau tidak mampu. Karamah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Mata tatkala dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya, dan berpakaian serba hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar cahaya amat cemerlang berwarna putih, besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah mengalami beberapa kejadian yang telah dilaluinya ini dan merupakan tanda-tanda bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia fana ini, maka segeralah Datu Suban memanggil murid-muridnya. Setelah semuanya berkumpul beliau berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl, ayat 61 yang berbunyi, "Faiza ya'a ajaluhum la yasta'runa sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya, apabila sudah tiba waktu yang ditentukan maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada dapat yang mendahulukannya. Mendengar ucapan beliau itu semua hadir diam membisu 1000 bahasa. "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datu Suban memecah kesunyian saat itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucap zikir. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah.
Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu yang berwarna merah sebelah dan hitam sebelah. Aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya. Yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada. Kalau masih ada diriku ini, tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian itu belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu yang sejati dan sempurna, lanjut Datu Suban kepada murid-muridnya. Setelah berkata demikian beliau diam, tak lama kemudian meletuslah badan Datu Suban dan tak lama kemudian secara perlahan-lahan timbul asap putih, hilang asap timbul cahaya, nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir merasa takjub dan terkesima menyaksikan kejadian yang ada di hadapan mereka, kemudian terdengar suara gemuruh murid-murid beliau teriring ucapan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepadanyalah kita akan kembali.